Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, datang tamu asing yang ingin mengajaknya berdebat. Tamu tersebut ternyata adalah seorang ateis. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya tamu asing itu. "Iya, benar. Ada perlu apa mencariku?" tanya balik Abu Nawas. "Aku ingin mengajakmu berdebat tentang ketuhanan," jawab tamu asing. "Memangnya kau tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak percaya, sebab aku adalah orang ateis," jawabnya singkat. "Oh, begitu. Jadi kau terlahir dari keluarga ateis?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, keluargaku adalah penganut agama yang taat, tapi aku memilih jalanku sendiri. Karena menurutku Tuhan adalah hasil imajinasi manusia, padahal sebenarnya tidak ada," jelas tamu asing. "Sejak kapan kau menjadi ateis?" tanya Abu Nawas. "Sekitar 2 tahun yang lalu," jawab tamu asing. "Baru 2 tahun? Berarti kamu masih pemula. Lebih baik cari lawan debatmu yang sepadan," saran Abu Nawas. "Hei, kau jangan meremehkan aku. Meskipun baru 2 tahun, sudah banyak yang kalah debat denganku," ujar tamu asing. "Baiklah, kalau kau memang memaksa, aku terima tantangan debatmu," balas Abu Nawas. "Tapi sebelum sesi debat dimulai, aku akan mengajukan satu syarat. Kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, maka diskusi debat tentang ketuhanan akan kita mulai," kata Abu Nawas melanjutkan. "Silahkan, apa yang akan kau tanyakan?" sahut tamu asing. "Kau tahu kan, seekor kuda, seekor sapi, dan seekor kambing, ketiga-tiganya memakan makanan yang sama, yaitu rumput. Namun kotoran kambing seperti pelet bulat-bulat, sementara sapi kotorannya lembab dan datar. Sedangkan seekor kuda menghasilkan kotoran berbentuk gumpalan. Kira-kira menurutmu kenapa hal itu bisa terjadi?" tanya Abu Nawas. Tamu asing tersebut seketika terkejut dengan pertanyaan Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia pun menyerah karena tak bisa menjawab. "Ya, aku mengaku aku tidak tahu. Tapi apa hubungannya dengan debat yang akan kita diskusikan?" tanya tamu asing. "Apakah kau merasa benar-benar memenuhi syarat untuk mendiskusikan Tuhan? Tuhan yang maha suci, maha mulia, dan maha bersih. Sedangkan soal kotoran hewan saja kau tidak tahu apa-apa," tugas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, tamu asing itu hanya bisa terdiam. "Orang ini benar-benar cerdas. Aku harus cari cara agar bisa mengajaknya berdebat," gumamnya dalam hati. Kemudian ia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu ajari aku tentang ketuhanan agar aku bisa yakin bahwa Tuhan itu memang ada." Abu Nawas membalas, "Apakah kau percaya bila ada sebuah perahu tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" Tamu asing menjawab, "Itu tidak mungkin dan mustahil terjadi." Abu Nawas kembali bertanya, "Apakah kau percaya bila ada sebuah rumah tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" Tamu asing menjawab, "Itu juga tidak mungkin." Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Nah, begitu juga dengan alam semesta. Tidak mungkin tiba-tiba ada tanpa ada yang membuatnya. Siapa lagi kalau Tuhan yang maha segala-galanya?" Jawaban tersebut membuat tamu asing tidak puas. "Itu kan bisa saja terbentuk karena fenomena alam. Sedangkan perahu dan rumah memang harus dibuat," bantah tamu asing. Dengan tersenyum, Abu Nawas membalas, "Dua hal yang aku sebutkan tadi, yaitu rumah dan kapal, adalah salah satu contoh batas kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu. Manusia tidak mungkin bisa menciptakan alam semesta, sebab ada yang lebih hebat dari manusia. Dialah yang menciptakan alam semesta dan seluruh makhluk."
Akan tetapi, lagi-lagi tamu asing itu masih tidak puas. Aku masih tidak percaya kalau Tuhan itu ada karena belum ada bukti yang nyata. Dan setahu saya, tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia, kata tamu asing. Kalau kau menganggap manusia adalah yang paling hebat, bisakah kau menghindar dari kematian? Lalu dari manakah datangnya kematian? Mungkin kau bisa membetulkan rumah yang roboh. Mungkin kau bisa membetulkan perahu yang bocor, karena itu adalah batas kemampuan manusia. Tapi apakah kau bisa merubah agar kau tidak mati? Tentu tidak bisa, bukan? Karena manusia tidak kuasa atas wujud manusia itu sendiri. Kau harus menerima kelak akan menjadi tua. Kau tidak akan mungkin muda selama-lamanya. Begitu pula dengan rumah dan perahu yang kau buat. Tidak akan kokoh dan kuat selama-lamanya. Suatu saat pasti akan rusak. Begitu pula ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Suatu saat akan mengalami kematian. Lalu jasad kita menjadi rusak yang hanya menyisakan tulang belulang, tutur Abu Nawas. Akhirnya tamu asing itu pun tersadar dan meninggalkan keyakinannya sebagai ateis. Kisah selanjutnya. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh. Seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara. Dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati?" Abu Nawas menjawab, "Tidak Yang Mulia, malah keledainya bertambah gemuk." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena saya menjadikannya menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka perintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah dia saya jadikan menteri, karena seorang menteri juga tetap sibuk tanpa memberi makan kepada rakyatnya." Mendengar itu, Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya adalah kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat disebutnya sebagai kebijakan." Karena tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi oleh Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan tipu muslihat untuk menjerat Abu Nawas.
Hingga suatu saat sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam hangat itu. Tiba-tiba Paduka Raja mendapatkan ide untuk menjerat Abu Nawas. Beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menterinya. "Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian supaya besok datang lebih awal sebelum Abu Nawas, dan masing-masing dari kalian harus membawa 1 butir telur." Setelah rencana disusun dengan matang, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak mendapati sang raja. Lalu oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke tempat pemandian air hangat. Rupanya sang raja dan para menteri sudah berkumpul dan sedang berendam. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa terlihat gugup wahai Abu Nawas?" "Santai saja, marilah mandi bersama kami di sini." Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan sang raja. Ia pun membuka baju dan celananya lalu ikut mandi bersama Paduka Raja. "Tak biasanya Paduka Raja mengajak saya mandi di tempat ini. Pasti ada rencana yang tidak beres nih," celetuk Abu Nawas dalam hati. Ketika semua sedang asik berendam di kolam, sang raja membuka percakapan. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Mendengar itu, Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti Paduka Raja sudah membuat rencana untuk menjebak saya." Dengan harap-harap cemas, Abu Nawas bertanya, "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" Sang raja berkata, "Segala sesuatu yang mustahil, namun apabila Allah menghendaki maka bisa menjadi nyata. Bukankah begitu wahai Abu Nawas?" "Betul sekali Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Nah, permainan kali ini beda dari biasanya," ujar sang raja. "Hamba belum mengerti maksud Paduka yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Begini Abu Nawas, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," jelas sang raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak pucat. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan sang raja kali ini. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Paduka Raja semakin berseri-seri. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa lepas dari jebakannya. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah sang raja. Sang raja dan para menterinya mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu sambil menunjukkan sebutir telur ayam. Sementara Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena tidak tahu jebakan yang akan dihadapinya. Abu Nawas tahu betul bila sang raja dan para menterinya tidak mungkin bisa bertelur, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Telur yang mereka tunjukkan pastinya sudah disiapkan dari awal. Mau tak mau, Abu Nawas menyelam ke dalam kolam. Saat menyelam di dalam air, ia terus memikirkan bagaimana caranya terlepas dari jebakan sang raja. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan air, kemudian naik ke atas. Paduka Raja lalu mendekati Abu Nawas untuk menanyakan telurnya. Tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya dan berkokok dengan suara yang keras layaknya ayam jantan. Perilaku Abu Nawas ini tentu membuat sang raja dan para menterinya keheranan. Kemudian sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri," balas Abu Nawas.
Sesuai kesepakatan, berarti engkau harus dihukum, ucap sang raja penuh kegirangan. Tunggu dulu wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba membela diri, kata Abu Nawas memohon. Baiklah, cepat katakan, kata sang raja tidak sabar. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Dan bagaimana mungkin ayam betina dalam kolam ini bisa bertelur kalau tidak ada ayam jantannya? Jelas Abu Nawas sembari kembali berkokok dengan keras meniru ayam jantan. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri menjadi merah padam menahan malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Sedangkan Abu Nawas satu-satunya ayam jantan yang mengawini mereka. Sang raja mau marah kepada Abu Nawas, namun tak mungkin karena yang diucapkan Abu Nawas adalah benar. Tapi ia juga tak mampu menutupi rasa malu di hadapan para menterinya. Sang raja lalu segera berpakaian dan langsung balik ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diikuti oleh para menterinya. Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Hasan yang baru pulang dari negeri seberang mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut, ngapain juga ajak orang seperti dia? Hei Hasan, lebih baik kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, permasalahannya pada keselamatan Hasan. Saya khawatir kalau Hasan sampai terbunuh. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah jadi ledekan Abu Jahil. Seorang pengecut pasti punya banyak alasan. Bilang saja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf Tuan, kami tidak tahu, karena tujuan kami hanya sekedar untuk berburu, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini. Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa? Tanya ketua suku. Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah, karena belum ada satupun binatang yang terbunuh, maka kalian akan kuampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan saya 10 buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tidak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel Tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan, akan tetapi ia terpaksa melakukannya. Baru satu buah akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku. Ini buah cermai Tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu buahnya ke dalam pantatmu tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat tanpa menjerit kesakitan. Tapi ketika buah yang ke-10 akan dimasukkan,
Tiba-tiba Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, ia pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. "Hai Abu Nawas, kenapa kau diceburkan juga? Aku lihat kau hampir berhasil," tanya Hasan. "Iya benar, tapi ketika buah yang terakhir, aku tak kuasa menahan tawa," jawab Abu Nawas. "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Hasan penasaran. "Aku melihat Abu Jahil datang dengan membawa 10 buah nanas," jawab Abu Nawas. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki Bani Israel yang dikenal fasik dan banyak dosa. Ia tidak mau berhenti dari perbuatan maksiatnya. Bahkan ketika penduduk setempat mencoba menyadarkannya, si lelaki tak memperdulikannya sama sekali. Karena khawatir desanya akan tertimpa azab akibat perbuatan si lelaki, para penduduk berdoa kepada Allah supaya si lelaki dijauhkan dari desanya. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dalam wahyunya Allah berfirman, "Sesungguhnya di antara Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Usir dia dari tempat tinggal mereka, agar azabku tidak menimpa desa mereka." Maka pergilah Nabi Musa ke desa yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nabi Musa segera menghampiri lelaki yang fasik itu. "Pergi kau dari desa ini," usir Nabi Musa. Si lelaki pun meninggalkan desa tersebut dan berkelana ke suatu daerah padang luas yang tidak ada penghuninya sama sekali. Jangankan manusia, binatang-binatang pun tidak ada. Beberapa waktu kemudian, si lelaki jatuh sakit. Sementara tak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Semakin hari, rasa sakit yang dideritanya semakin parah, sampai-sampai si lelaki tak kuat menahannya. Dan karena saking sakitnya, ia pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, andai ibuku berada di sampingku, niscaya ia akan mengasihaniku dan menangisi betapa hinanya diriku. Andai ayahku berada di sampingku, niscaya ia akan menolongku, memandikanku dan juga mengkafaniku. Andai istriku berada di sampingku, niscaya ia akan menangis karena berpisah dariku. Andai anak-anakku berada di sampingku, niscaya mereka akan menangis dan mendoakan jenazahku. Mereka akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ayahku yang terasingkan, yang lemah, yang banyak maksiat, yang fasik, yang terusir dari kota ke kota, dari kota ke desa, dan dari desa ke padang luas. Ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan kondisi putus asa dari segala sesuatu kecuali dari rahmat-Mu.' Laki-laki itu kemudian melanjutkan doanya, 'Ya Allah, apabila Engkau memisahkanku dari ibuku, dari anak-anakku, dan dari istriku, maka janganlah Engkau memisahkanku dari rahmat-Mu. Dan apabila Engkau membakar hatiku, maka janganlah Engkau membakarku dengan api neraka-Mu karena kemaksiatanku.' Setelah berdoa demikian, Allah pun mengutus beberapa malaikat kepadanya. Ada yang menjelma sebagai ibunya, ada yang menjelma sebagai ayahnya, ada pula yang menjelma sebagai istrinya. Dan yang terakhir, Allah mengutus anak-anak kecil dari surga menjelma menjadi anak-anaknya. Mereka lalu duduk di samping si lelaki sambil menangis terseduh-seduh, seolah-olah mereka itu adalah anak-anaknya, istrinya, ibunya, dan juga bapaknya yang hadir di sampingnya. Si lelaki pun menjadi lega, kemudian ia kembali berdoa, 'Ya Allah, janganlah Engkau memutuskanku dari rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.' Lelaki itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa-dosa dan diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, 'Hai Musa, pergilah ke padang luas. Di sana ada seorang kekasihku yang meninggal dari kalangan para kekasihku. Mandikan ia,
kafani ia, dan sholati ia. Maka pergilah Nabi Musa ke tempat yang diwahyukan. Setibanya di tempat tersebut, Nabi Musa seketika terkejut karena jenazah lelaki yang ia temui adalah laki-laki fasik yang pernah diusirnya. Nabi Musa juga melihat para bidadari sedang menangisinya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, bukankah ia adalah laki-laki fasik yang aku usir dari kota sesuai perintahmu?" Allah menjawab, "Iya hai Musa, tetapi aku telah mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya dikarenakan rintihannya saat sakit dan sebab terpisahnya ia dari tempat tinggal, terpisah dari kedua orang tua, terpisah dari anak-anak dan istrinya. Kemudian aku mengutus para bidadari yang menjelma menjadi ibunya dan malaikat yang menjelma menjadi ayahnya. Ketika laki-laki terasing itu mati, para penduduk langit dan bumi menangisinya karena kasihan dengannya. Lantas, pantaskah aku tidak mengasihinya, padahal aku adalah zat yang paling mengasihi?" Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah mengerikan yang menimpa kepada beberapa orang karena menghina hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama disampaikan oleh Imam Zahabi dari Al-Qadi Abu Thayyib. Suatu kali kami pernah mengikuti pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musarrah serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis dari Abu Hurairah. Akan tetapi, si pemuda malah mencela dan menghina Abu Hurairah. Belum selesai ia menghujat, tiba-tiba seekor ular besar jatuh dari atap masjid. Para jamaah pun berlarian ketakutan, termasuk si pemuda. Anehnya, ular tersebut justru mengejar si pemuda. Tentu saja hal ini membuatnya bertambah panik. Lalu ular itu berteriak kepadanya, "Bertaubatlah, bertaubatlah." Pemuda itu segera menjawab dengan penuh ketakutan, Iya, saya bertaubat." Seketika ular tersebut langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Kisah kedua diceritakan oleh Imam Muhammad bin Ismail. Suatu ketika saat beliau menerangkan tentang hadis di mana hadis tersebut berbunyi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim nomor 103. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kok di mana tanganku bermalam, tentu saja di atas kasur." Kemudian pada pagi harinya saat si lelaki terbangun dari tidurnya, ternyata dia memasukkan tangannya ke dubur hingga sampai siku-sikunya. Kisah yang ketiga diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi. Bersiwak adalah salah satu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi. Oleh karenanya bagi siapa saja yang menirunya, maka dianggap telah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tapi ada salah satu orang tua santri yang melecehkan sunnah tersebut. Kisah ini berawal ketika anaknya baru pulang dari pesantren. Melihat tangan anaknya memegang siwak, ayahnya bertanya, "Gurumu memberi apa?" Anaknya menjawab, "Siwak, wahai ayah." Lalu sang ayah mengambil siwak tersebut dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, dubur ayahnya mengeluarkan sejenis ikan. 2 hari kemudian ayahnya meninggal dunia. Kisah yang keempat diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Shu'aib. Abu Dawud As-Sijistani pernah berkata, "Suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis. Guru kami menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu.
Waktu itu di dalam majelis ada seorang Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini. Ia pun berkata, "Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku, lalu akan kuinjakan ke sayap para malaikat." Dia pun melakukannya, dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Kisah serupa juga pernah diceritakan oleh Abu Yahya Zakaria As-Saji. Pernah kami berjalan di kampung kota Basroh menuju rumah seorang ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat ke rumahnya. Dalam rombongan kami ada seorang yang berkomentar dengan nada mengejek, "Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya." Ternyata dia seketika itu juga tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja perintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua saya undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka yang mulia, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Terima kasih wahai menteriku, kamu telah mengingatkan saya," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tidak hadir. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius," tanya Abu Nawas. "Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberikan hadiah kepada semua menterinya termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. "Saat ini kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini, dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian," teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu tidak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas
justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. "Hei Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan Abu Nawas!" teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga, dan akhirnya Abu Nawas pun terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silahkan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa aku memeluk Paduka. Dengan begitu aku telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," ujar Abu Nawas cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiahnya dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ilmu agamanya terbilang cetek. Tapi karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih berceramah di hadapan para jamaahnya. "Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar dengan api?
Padahal kedua-duanya sama berasal dari api. Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, kata Syekh Fakih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Fakih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Fakih datang ke istana dan mengadu kepada Baginda Raja. Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat. "Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu," perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Fakih? Kegilaan apa yang kau buat sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan," kata Abu Nawas. "Apa benar kau mengatakan itu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan," jawab Syekh Fakih. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas? Dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakiti dia," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah ataukah tidak," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas. "Wahai Fakih, bukankah kamu mengatakan iblis tak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melemparmu dengan batu bata itu terbuat dari tanah liat, sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami?" jawab Syekh Fakih. "Sakit? Apa kau merasakan sakit?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya sakitlah, tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena rasa sakit ini," jawab Syekh Fakih. "Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu," tanya Abu Nawas kembali. "Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat?" balas Syekh Fakih. "Oh, begitu. Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan," ujar Abu Nawas. "Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia hidup atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan,
Maka aku terpaksa melempar batu bata di kepalamu, tutur Abu Nawas lebih lanjut. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati Syekh Fakih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah lucu tentang seorang sufi yang bernama Nasruddin Hoja. Membeli sepatu. Nasruddin Hoja yang akan membeli sepatu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Lalu ia pun berangkat ke toko sepatu yang ada di kota. Naasnya, dia lupa membawa pengukur sepatu dari jerami yang telah dibuatnya. Maka sesampainya di toko sepatu, ia pun menjadi kebingungan. Akhirnya Nasruddin menemukan solusi. Ia pun berkata kepada pemilik toko, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Tanpa menunggu jawaban, Nasruddin bergegas pulang mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh, ia pun kembali lagi ke toko tersebut. Sayangnya hari telah larut malam dan toko sepatunya tentu saja sudah tutup. Seseorang yang mendengar ini berkata kepada Nasruddin, "Hei Nasruddin, bukankah kamu bisa mengukur pakai kakimu sendiri?" kata orang tersebut. Mendengar itu, Nasruddin pun menjawab, "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku ini tak mudah dipercaya," sahut Nasruddin. Meminjam keledai. Keledai Nasruddin jatuh sakit, maka ia meminjam seekor kuda kepada tetangganya. Kuda itu besar dan kuat serta kencang larinya. Begitu Nasruddin menaikinya, ia langsung melesat secepat kilat. Sementara Nasruddin berpegangan di atasnya penuh ketakutan. Nasruddin pun mencoba membelokkan arah kuda, tapi sia-sia. Kuda itu lari bertambah kencang. Beberapa teman Nasruddin yang sedang bekerja di ladang melihat Nasruddin melaju kencang di atas kuda. Mereka mengira Nasruddin sedang ada sesuatu yang penting. Mereka pun berteriak, "Mau kemana Nasruddin? Mengapa terburu-buru?" Nasruddin balik berteriak, "Saya tidak tahu, binatang ini tidak mengatakannya kepadaku." Jatuhnya jubah Nasruddin. Ketika malam sudah larut, Nasruddin bersama teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di pintu rumah mereka pun berpisah. Setelah Nasruddin masuk ke dalam rumah, ternyata istri Nasruddin sudah menantinya dari tadi. "Aku telah bersusah payah memasak untukmu sore tadi," kata sang istri marah-marah sambil menjewer kuping Nasruddin. Karena saking kuatnya, Nasruddin sampai terpelanting dan jatuh menabrak peti. Mendengar suara gaduh, teman-teman Nasruddin yang belum terlalu jauh bertanya dari balik pintu, "Ada apa Nasruddin? Malam-malam begini kenapa ribut sekali?" "Jubahku jatuh dan menabrak peti," jawab Nasruddin. "Jubah jatuh saja suaranya ribut sekali," balas mereka. "Tentu saja karena aku masih berada di dalamnya," tutur Nasruddin. Manfaat keju. Setelah bepergian jauh, Nasruddin tiba kembali di rumah. Istrinya menyambutnya dengan gembira. "Wahai suamiku, aku punya sepotong keju untukmu," kata istrinya. "Alhamdulillah, aku suka dengan keju. Keju itu baik untuk kesehatan perut," puji Nasruddin. Tidak lama berselang, Nasruddin kembali pergi. Dan ketika ia kembali, istrinya menyambutnya dengan gembira juga. "Adakah keju untukku?" tanya Nasruddin. "Tidak ada lagi wahai suamiku," jawab istrinya. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lagi pula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi," ujar Nasruddin. Mendengar itu, istrinya pun menjadi bingung. "Jadi mana yang benar wahai suamiku?
keju itu baik untuk perut atau tidak baik untuk gigi? Oh, itu tergantung. Tergantung apakah kejunya ada atau tidak, sambut Nasruddin. Kucing 2 kilo. Ketika memiliki uang cukup banyak, Nasruddin membeli ikan di pasar dan membawanya ke rumah. Ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu, ia pun berpikir, sudah lama aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini. Ketika malam tiba, Nasruddin pun pulang kembali ke rumahnya. Ia berharap ikannya sudah dimasakkan oleh istrinya. Namun alangkah kecewanya, ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis, tinggal duri-durinya saja. Siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini? Tanya Nasruddin marah. Istrinya menjawab, dimakan kucingmu. Mengapa juga kau pelihara kucing? Dia kan kucing yang nakal dan juga rakus. Nasruddin pun makan malam dengan seadanya saja. Setelah makan, dipanggilnya kucingnya dan dibawanya ke warung terdekat. Kucing tersebut lalu diangkat oleh Nasruddin ke timbangan dan ditimbangnya. Lalu ia pun pulang ke rumah dan berkata cukup keras kepada istrinya, "Hei istriku, ikanku tadi 2 kilo beratnya. Dan kucing ini beratnya juga 2 kilo. Kalau kucingku 2 kilo, mana ikannya? Dan kalau ini ikan 2 kilo, lalu mana kucingnya?" Membalik logika. Seorang yang filosof dogmatis sedang menyampaikan ceramah. Nasruddin mengamati bahwa jalan pikiran sang filosof terkotak-kotak dan sering menggunakan aspek intelektual yang tidak realistis. Setiap masalah didiskusikan dengan menyitir buku-buku dan kisah-kisah klasik, lalu dianalogikan dengan cara yang tidak semestinya. Akhirnya, sang penceramah menawarkan siapa yang mau membaca buku karyanya. Nasruddin segera mengacungkan tangannya. Sambil memegangnya dengan serius, Nasruddin membuka halaman demi halaman. Ia pun berdiam diri lama sekali. Sang penceramah mulai kesal. "Hei Nasruddin, engkau bahkan membaca buku saya dengan terbalik." "Iya, aku tahu," jawab Nasruddin acuh. "Tapi karena cuma ini satu-satunya hasil karyamu, rasanya ya memang begini caranya untuk mempelajari jalan pikiranmu." Manipulasi deskripsi. Nasruddin kehilangan sorban barunya yang bagus dan mahal. Tidak lama kemudian, Nasruddin membuat pengumuman. Ia menawarkan setengah keping uang perak bagi yang menemukan dan mengembalikan sorbannya. Seseorang protes kepada Nasruddin. "Hei Nasruddin, kalau upahnya cuma segitu, penemunya tentu tidak akan mengembalikan sorbanmu. Hadiahnya tidak sebanding dengan harga sorbanmu yang hilang." "Oh, kalau begitu aku tambahkan bahwa sorban itu sudah tua, kotor, dan sobek-sobek." Belajar bahasa Kurdi. Tetangga Nasruddin ingin belajar bahasa Kurdi, maka ia minta diajari Nasruddin. Sebetulnya Nasruddin juga belum bisa bahasa Kurdi, kecuali hanya beberapa patah kata saja. Tapi karena tetangganya memaksa, ia pun akhirnya bersedia. "Baiklah, kita mulai pelajarannya. Kita mulai dengan sop panas. Dalam bahasa Kurdi, itu namanya ash," ujar Nasruddin. "Lalu, kalau sop dingin, bahasa Kurdinya apa Nasruddin?" tanya tetangganya. "Begini, perlu kamu ketahui bahwa orang Kurdi tidak pernah membiarkan sop jadi dingin. Jadi, engkau tidak akan pernah mengatakan sop dingin dalam bahasa Kurdi." Nasruddin dan orang pintar. Dikisahkan ada seorang yang sangat pintar tapi juga sombong. Ia merasa sangat pintar dalam segala hal. Karenanya Nasruddin ingin sedikit memberi pelajaran pada orang pintar sombong ini. "Hei orang pintar, saya ingin taruhan," tantang Nasruddin. Orang pintar itu pun tertawa. "Kamu pasti kalah Nasruddin," jawabnya. "Tentu saja, Anda kan pintar, sedangkan saya orang bodoh. Tapi bolehlah kita coba," tutur Nasruddin. "Peraturannya begini, jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan saya,
maka Anda harus memberi saya 10 dirham. Sedangkan jika saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda, maka saya harus membayar 1 dirham, kata Nasruddin. Orang pintar itu pun melotot. Itu tidak adil, Nasruddin, ujarnya. Justru adil, Tuan, karena Anda kan lebih pintar dariku. Peluang untuk menang lebih besar, balas Nasruddin. Oh, baiklah. Dengan setengah bangga, orang pintar tersebut menerima tantangan Nasruddin. Saya duluan ya yang bertanya, pinta Nasruddin. Hewan apa yang kakinya 3? Mendengar pertanyaan Nasruddin, orang pintar itu pun langsung protes. Hei Nasruddin, tidak ada hewan berkaki 3, bantah orang pintar tersebut. Pertanyaan macam apa itu? Katanya dengan geram. Anda tidak tahu kan? Berarti Anda kalah. Anda harus membayar saya 10 dirham, pinta Nasruddin. Dengan berat hati, orang pintar itu memberikan 10 dirham. Karena penasaran, orang pintar itu pun mengajukan pertanyaan yang sama. Sekarang giliran saya, Nasruddin. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya orang pintar tersebut. Waduh, maaf, saya tidak tahu, kata Nasruddin sambil menyerahkan 1 dirham. Ia pun melenggang pergi dengan membawa uang sisa 9 dirham. Mimpi paling religius. Nasruddin sedang mengadakan perjalanan bersama pastur dan ahli yoga. Beberapa hari kemudian, bekal mereka tinggal sepotong roti. Masing-masing mereka merasa berhak untuk memakan roti tersebut. Setelah debat seru, akhirnya mereka bersepakat akan memberikan roti itu bagi siapa saja yang mengalami mimpi paling indah. Maka tidurlah mereka bertiga. Pagi harinya saat bangun, pastur bercerita, tadi malam aku bermimpi indah sekali. Aku melihat Kristus membuat tanda salib. Itu adalah tanda yang istimewa sekali. Ahli yoga juga tak mau kalah. Itu memang istimewa, tapi aku punya mimpi yang juga tidak kalah hebat. Tadi malam aku bermimpi melakukan perjalanan ke surga dan menemui tempat paling damai. Bagaimana denganmu, Nasruddin? Apa mimpi yang kamu alami? Tanya mereka berdua. Dengan entengnya Nasruddin menjawab, aku bermimpi sedang kelaparan di tengah gurun dan tampaklah bayangan Nabi Khidir menghampiriku. Beliau mendekatiku dan berkata, kalau engkau lapar, makanlah roti itu. Jadi aku langsung bangun dan memakan roti tersebut saat itu juga. Kedua temannya hanya bisa melongo mendengar cerita Nasruddin. Nasruddin dan Raja Timur Leng. Timur Leng mulai mempercayai Nasruddin dan kadang mengajaknya berbincang soal kekuasaannya. Hei Nasruddin, saya dengar setiap raja di dalam agamamu katanya selalu memiliki gelar dengan nama Allah. Misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mu'tasim Billah, dan lain-lain. Kalau menurutmu, apakah gelar yang pantas untukku? Nasruddin sempat kaget, mengingat Timur Leng adalah raja kafir yang bengis dan juga kejam. Tapi tak lama Nasruddin menemukan jawabannya. Saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Nasruddin. Kemudian Timur Leng meneruskan perbincangannya. Hei Nasruddin, menurut agamamu, di manakah tempatku di akhirat kelak? Apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Bukan Nasruddin kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah itu. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan juga tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, jawab Nasruddin. Timur Leng benar-benar puas dan gembira. Benarkah itu Nasruddin? Tentu saja Paduka. Saya yakin Anda akan ditempatkan bersama Fir'aun dari Mesir, Raja Namrud dari Babilonia, dan Kaisar Nero dari Romawi, dan juga Genghis Khan. Entah mengapa, Timur Leng masih juga bergembira mendengar jawaban Nasruddin.
Itik berkaki satu. Suatu ketika Nasruddin diundang menghadap Timur Leng. Nasruddin ingin membawa hadiah kepada raja berupa itik panggang. Sayang sekali, sebelah kaki itik tersebut sudah dimakan Nasruddin. Setelah berpikir-pikir, akhirnya Nasruddin membawa juga itik panggang berkaki satu itu menghadap Timur Leng. Timur Leng lalu bertanya pada Nasruddin, "Hei Nasruddin, mengapa itik panggang ini kakinya cuma satu?" "Memang di negara ini itik-itik hanya berkaki satu, Tuan. Kalau Tuan tidak percaya, cobalah lihat di kolam." Mereka berdua pun lalu berjalan menuju kolam. Di sana banyak itik berendam sambil mengangkat salah satu kakinya sehingga nampak hanya berkaki satu. "Lihatlah Tuan," kata Nasruddin puas. "Di sini itik hanya berkaki satu." Tentu Timur Leng tidak mau ditipu, maka ia pun berteriak dengan keras. Semua itik langsung kaget mendengar teriakannya. Mereka pun langsung menurunkan kaki yang dilipat dan berterbangan. Tapi Nasruddin tidak kehilangan akal. "Subhanallah, bahkan itik pun takut pada teriakan Anda. Barangkali kalau Tuan meneriaki saya juga akan ketakutan. Dan secara refleks akan menggandakan kaki saya menjadi 4 dan kemudian berjalan dengan merangkak," jawab Nasruddin. Mengajari keledai membaca. Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Tetapi Timur Leng berkata, "Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya." Nasruddin pun berlalu dan 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjukkan ke sebuah buku besar. Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama si keledai mulai membalik halamannya dengan lidahnya satu persatu. Dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin. "Demikianlah Paduka, keledaiku sudah bisa membaca sekarang," ujar Nasruddin. Timur Leng mulai menginterogasi. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" Nasruddin lalu menjelaskan, "Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai tersebut harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." "Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya?" tanya Timur Leng. Nasruddin menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, tuanku. Hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita akan disebut setolol keledai, bukan?" Tugas Nasruddin. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.